Sifat puasa Nabi Muhammad SAW adalah beliau bersahur dekat dengan waktu azan. Ini masih ada hubungannya dengan sahur. Bersahur dekat dengan waktu azan. Sedekat apa Ustaz? Mari kita lihat riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu haddatsah, bahwa suatu ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menceritakan kepada Anas bin Malik, annahum tasahharu ma'ana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qamu ila shalah, bahwa mereka bersahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersahur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersahur sebentar, kemudian bangun menuju salat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya kepada Zaid bin Thabit, "Kam kana bainahuma?" Berapa antara jarak sahur beliau dengan azan subuh? Berapa? Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu menjawab, qadru 50 atau 60 ayat. Sekitar orang baca Al-Quran 50 atau 60 ayat. Kalau Anda buka mushaf Al-Quran, maka lihat surat Al-Baqarah dari mulai ayat 1 sampai 50 sampai 60, itu sekitar setengah juz. Setengah juz orang baca Al-Quran yang biasa, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, dan dia lancar sekitar 15 menit. Jadi jarak antara sahurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan azan subuh sekitar 15 menit. Nah, ini perhatikan para ikhwah, ya, karena sebagian orang ada yang keliru dalam bersahur, ya. Jam 1 sahur. Ini namanya makan malam atau makan pertengahan malam, ya. Jadi ini sedikit menarik ini. Ramadan semestinya kan tingkat konsumsi makanan itu sedikit. Tetapi coba kenapa di pasar dan juga keadaan ekonomi di negeri kita setiap tahunnya inflasi. Kapan terjadi inflasi? Ketika banyak barang yang terjual sehingga barang menjadi mahal karena langka. Itu inflasi. Makanya ini perhatikan kepada ibu-ibu yang di bawah, saudari-saudariku muslimah yang di bawah. Dengan apa Anda menyambut bulan Ramadan? Karena sebagian para perempuan kadang-kadang, ayo bang ke mall. Kita belum siap-siap Ramadan nih. Datanglah abangnya tuh ke mall sama atau ke pusat perbelanjaan sama istrinya. Semua makanan dibeli. Dan kadang-kadang, ini kayaknya kita belum pernah makan deh. Dibeli juga. Jadi saya berpikir bahwa apakah sudah bergeser cara menyambut bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak makanan yang belum pernah dimakan sebelumnya. Nah, ini hati-hati para ikhwah. Jangan salah menyambut bulan Ramadan. Ya, maka perhatikan baik-baik. Ya, di dalam bulan Ramadan semestinya kita bersahurnya dari mulai 15 menit sekitar itu sebelum azan subuh. Ya, belum azan subuh. Bukan jam 1, jam 2, bukan. Karena itu adalah makan setelah pertengahan malam. Kadang-kadang orang sebagian bulan Ramadan semakin gemuk. Sudah di luar Ramadan tas pinggang permanen dibawa kemana-mana. Paham antum tas pinggang permanen? Ya, itu subhanallah. Hanya istri kita yang sanggup melihat bentuk badan kita, wahai bapak-bapak sekalian. Maka coba sayangi istri, ya. Sanggup dengan kekurangan kita. Tas pinggang permanen, kadang-kadang istrinya hamil, suami lebih hamil dibandingkan istrinya. La haula wala quwata illa billah. Ada cerita menarik. Ini cerita pribadi tetapi ya intermezzo lah. Saya karena ingin menurunkan badan, beberapa bulan, setahun lah, saya tidak makan nasi. Cuma makan lauk, buah. Dari mulai 2017 April sampai 2018 April. Rencananya memang satu tahun saja. Lumayan turun dari 96 menjadi 80, turun. Habis itu Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin akhi fillah, saudara saya karena Allah, Dr. Finanda Andirja mengatakan, ngapain Din? Ngapain badan bagus-bagus? Ya, itu lihat, gajah, gemuk, sehat. Ikan paus, gendut, bisa berenang Din, katanya. Yang lebih nyelekit lagi, ngapain? Ya, urus-urus badan, ganteng-ganteng. Kalau beraninya cuma 1. Itu nyelekit banget. Habis itu saya makan nasi sudah. Taib. Saya mencintai beliau karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan cinta ini menjadi syafaat nanti pada hari kiamat.